Tiba-tiba banyak status Facebook menulis tentang ketulusan hati. Tiba-tiba muncul kelompok yang mau menyelamatkan Indonesia dengan landasan ketulusan hati bagi bangsa. Dan ini bukan perkara baru. Sejak dahulu ketulusan hati menjadi dalil terbaik bagi mekanisme dan motivasi pertahanan diri seseorang. Lalu bagaimana kita bisa menilai ketulusan hati seseorang? Tolong bedakan ucapan ketulusan hati dan tindakan ketulusan hati. Para psikolog menyebut ucapan ketulusan hati dengan istilah sinsidio, yaitu mengatakan kebenaran tanpa kebijaksanaan, tanpa batas, tanpa memperhitungkan apa yang dirasakan atau diinginkan orang lain. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ketulusan yang diterapkan tanpa kecerdasan. Sementara ketulusan atau sincerity dalam bahasa Inggris adalah freedom from deceit, hypocrisy or duplicate, probity in intention or in communicating, earnestness yang berarti bebas dari ketidakjujuran, kemunafikan atau sifat bermuka dua, kebersihan hati dalam niat atau dalam menyampaikan dengan kesungguhan. Alat ukurnya pertama, tentang waktu. Ucapan-ucapan yang katanya tulus harus diuji dengan waktu. Sebab orang yang suka mengatakan ketulusan, membangun argumen dengan indah, memberi mimpi-mimpi, namun realisasinya nol. Dalam bukunya I Malala, gadis penerima Nobel dari Pakistan, mengisahkan tentang pemimpin Taliban di lembah Swat bernama Maulana Fazlullah. Mula-mula ia bersikap sangat simpatik sehingga dengan mudah mengambil simpatik penduduk Swat. Fazlullah kelihatan sangat bijak. Dia memperkenalkan diri sebagai pembaru agama Islam dan penafsir kitab suci. Dia mendorong orang agar menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik dan meninggalkan praktik-praktik yang menurutnya buruk. Ia sering menangis ketika berbicara tentang kecintaan terhadap agama. Penduduk Swat menganggapnya sebagai penafsir kitab suci yang baik dan mengagumi karismanya. Menurut Malala, penduduk di lembah Swat mula-mula sangat menyukai perkataan Fazlullah tentang penerapan hukum agama. Tetapi setelah Taliban menunjukkan karakter aslinya, mulailah keluar berbagai larangan dengan alasan tidak sesuai dengan hukum agama dan sejumlah kewajiban. Rakyat dilarang memutar dan mendengar musik, dilarang bernyanyi dan menari, dilarang menonton TV. Anak perempuan haram untuk sekolah, perempuan dilarang keluar rumah tanpa didampingi mahram. Dan jika di luar harus memakai burkah. Laki-laki dewasa harus memelihara jenggot dan sebagainya. Pelanggarnya diancam dengan hukuman cambuk sampai dieksekusi mati. Bandingkan kejadian ini dengan kisah si Hitler yang membawa mimpi-mimpi bagi Jerman dengan ras unggulnya. Jadi perhatikan waktu. Ketulusan hati bukan ucapan tanpa makna. Dan berhati-hatilah dia berhadapan dengan orang yang asal omong tanpa bukti. Selain waktu, alat uji ketulusan hati yang lain adalah tentang getaran hati. Karena ketulusan hati adalah bahasa hati, maka ia hanya dapat dirasa dengan hati. Inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus berbicara, mengajar, dan ketika ia menyatakan satu pikiran, mendapat respon luar biasa. Banyak orang mengagumi dan mengikutinya sebab getaran hatinya memancarkan kebenaran, kejujuran, dan kepastian. Ruang hati yang bersih akan mudah menyambut kata-katanya. Sementara para Farisi, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang kaya, orang-orang berstatus tidak menerima perkataannya karena getaran hati mereka kotor. Tuhan menganugerahkan kepadamu hati yang bersih. Jika ketulusan hati membuatmu tak bahagia, coba periksa hatimu. Jangan-jangan sudah tersesat. Jangan-jangan engkau membiasakan dirimu banyak berkata tapi sulit melakukan. Jangan-jangan engkau lebih nyaman menebar kata-kata manis dan palsu. Hatimu sedang sakit. Kalau begini, jangan pernah berkata hatiku tulus. Inilah ketulusan hatiku. Percuma orang tak mau mendengarmu. Orang akan membaca kata-katamu sambil tersenyum.
Dan getaran hati mereka berkata, bohong. Hati kami tak ada nada getarnya sama sekali. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur pasal 11 ayat 7. Amin.